Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM, pada kesempatan ini kita akan sharing tentang cara mendaftar izin edar PIRT atau SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, untuk makanan olahan secara online melalui sistem OSS. Namun sebelum kita melangkah ke cara pendaftaran SPPIRT, kita simak terlebih dahulu info berikut ini. Sobat UMKM, berikut adalah alasan utama mengapa Anda harus memiliki izin PIRT untuk bisnis UMKM makanan olahan Anda. Yang pertama adalah menjamin keamanan pangan. Proses pengurusan PIRT mengharuskan pelaku usaha mengikuti penyuluhan keamanan pangan atau PKP agar produk yang dihasilkan higienis, bebas dari bahan berbahaya dan layak konsumsi. Yang kedua, sebagai bukti legalitas resmi. Produk yang memiliki nomor PIRT diakui secara resmi oleh pemerintah daerah dan sah untuk diperjualbelikan secara luas. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsumen akan merasa jauh lebih aman dan tidak ragu membeli produk karena telah teruji kualitas dan kebersihannya. Yang keempat, memperluas saluran distribusi. Nomor PIRT adalah syarat utama untuk memasarkan produk ke pasar yang lebih besar, seperti supermarket, minimarket, serta untuk mengikuti berbagai pameran UMKM. Dan yang kelima, daftar marketplace dan pemasaran digital. Marketplace besar biasanya mewajibkan adanya izin edar, seperti PIRT, agar produk makanan bisa dijual secara resmi dan lolos kurasi atau penyeleksian. Izin PIRT atau pangan industri rumah tangga diperuntukkan khusus bagi produk makanan dan minuman olahan skala UMKM atau rumahan yang memiliki masa simpan lebih dari 7 hari pada suhu ruang. Berikut adalah daftar jenis produk yang wajib dan bisa didaftarkan izin PIRT. Makanan kering seperti keripik, kue kering, cookies nastar, kerupuk, camilan renyah, dan makanan ringan berbumbu. Kemudian makanan basah dan semi basah tahan lama, seperti dodol, jenang, manisan buah, selai, dan karamel. Kemudian minuman olahan, sirup buah, minuman serbuk instan, wedang jahe, dan minuman herbal botolan. Kemudian bumbu dan rempah, seperti sambal kering, bumbu tabur, bubuk cabai, dan rempah, bubuk atau kering. Kemudian hasil olahan lainnya seperti aneka olahan tepung, minyak nabati, madu, gula kelapa, coklat, kopi, dan teh kering. Untuk produk yang tidak bisa menggunakan izin PIRT adalah yang pertama makanan beku atau frozen food, yang kedua makanan kaleng, yang ketiga susu segar dan produk olahannya yang tidak dipasteurisasi, yang keempat, daging atau ikan segar dan olahan yang mudah membusuk. Yang kelima, alkohol, air minum dalam kemasan, AMDK, dan es batu. Yang keenam, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan makanan bayi. Untuk produk-produk dengan resiko tinggi ini wajib memiliki izin edar BPOM. Sobat UMKM, langkah awal untuk mendaftar PIRT adalah dengan mengakses portal OSS. Portal OSS ini bisa diakses sendiri atau Anda bisa datang ke kantor DPM PTSP setempat atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat. Untuk masuk ke portal OSS, Anda dapat mengakses oss.co.id. Klik tombol masuk untuk login jika sudah memiliki hak akses OSS. Klik tombol daftar jika belum memiliki hak akses OSS. Ini adalah tampilan ketika kita ingin masuk ke halaman OSS. Yang pertama adalah dengan menginput username, password, dan kode CAPTCHA. Kemudian klik tombol masuk untuk login. Ketika kita sudah login, maka kita akan disambut dengan halaman beranda OSS yang seperti ada pada tampilan. Kemudian kita akan langsung memilih ke menu perizinan berusaha, kemudian pilih kelola usaha,
dan pilih PB UMKU. Kemudian pilih KBLI untuk pengajuan pendukung PB UMKU. Sistem akan menampilkan tabel daftar kegiatan usaha secara otomatis berdasarkan perizinan berusaha yang sudah diajukan sebelumnya. Kemudian klik tombol proses perizinan berusaha UMKU yang di bawah berwarna biru. Kemudian klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU. Sistem akan menampilkan daftar kegiatan usaha dan menunjang kegiatan usaha pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya, jika sebelumnya pernah mengajukan. Kemudian klik tombol ajukan perizinan berusaha UMKU untuk mengajukan PB UMKU pada KBLI yang dipilih. Setelah itu, pilih perizinan berusaha UMKU yang ingin diajukan pada daftar pilihan yang tertera. Untuk memudahkan pencarian, masukkan kata kunci SPP. Nanti di situ akan muncul perizinan SPP IRT. Kemudian klik lanjut. Kemudian akan muncul halaman seperti ini. Karena SPP IRT tidak mempersyaratkan persetujuan lingkungan, maka langsung saja kita pilih tidak. Lalu klik lanjut. Lalu akan muncul halaman seperti ini. Klik tombol pemenuhan persyaratan PB UMKU di sistem KL, kabupaten atau lembaga. Nah, Sobat UMKM, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, KBLI yang dipilih saat pembuatan NIB. Apakah merupakan KBLI yang bisa mengajukan SPP IRT atau tidak? Daftar KBLI yang dapat mengajukan SPP IRT bisa diketahui dari Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2025 pada bagian lampiran. Nah, ini adalah daftar KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang bisa diajukan untuk pendaftaran SPP IRT. Setelah itu, kita akan masuk ke halaman aplikasi SPP IRT BPOM. Kemudian kita langsung memilih menu usulan baru. Kemudian lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk ke pernyataan komitmen. Pada penggunaan untuk pertama kali, pelaku usaha akan diminta menyalin kalimat pernyataan pada sebuah kertas dan ditandatangani. Pernyataan ini kemudian difoto dan diunggah ke aplikasi SPP IRT, seperti yang ada tanda panah hitam di bawah. Setelah itu kita akan masuk ke halaman data usaha. Pada step pertama ini, lengkapi kolom-kolom isian yang belum diisi untuk data pelaku usaha. Kolom isian untuk jenis kelamin belum dilengkapi. Untuk melengkapi kolom tersebut, terlebih dahulu simpan isian dengan mengklik tombol simpan sebagai draft, agar isian yang dilakukan sebelumnya tidak menghilang. Ketika seluruh biodata sudah dianggap benar, maka langsung klik tombol lanjut. Kemudian kita akan melakukan pengisian data produk pangan sesuai dengan produk makanan yang Anda daftarkan. Kemudian kita pilih lanjut. Setelah itu kita akan masuk ke data label pangan. Pelaku usaha akan menyebutkan keterangan apa saja yang ada pada label dengan memilih ya atau tidak, seperti nama produk, komposisi, berat bersih, dan lain-lain. Kemudian kita akan memasuki ke keterangan penggunaan bahan tambahan pangan. Pilih ya jika menambahkan bahan tambahan pangan secara langsung. Jika bahan tambahannya berasal dari bahan baku minyak goreng mengandung antioksidan, maka pilih tidak. Kemudian pilih next. Jika menjawab ya, kemudian tambahkan bahan tambahan pangan apa saja yang digunakan dengan mengisi kolom yang ada di bawah. Setelah itu, kita akan mengupload data label. Centang sesuai dengan keterangan apa saja yang terdapat dalam rancangan label. Kemudian upload rancangan label. Terdapat AI pada sistem yang akan memvalidasi kesesuaian komponen label yang diceklis terhadap gambar label yang diunggah. Jadi,
Pastikan bahwa label yang diunggah sudah sesuai dengan label yang di checklist. Setelah itu, checklist bawah label yang diunggah memenuhi kriteria yang berlaku. Lalu klik next. Nah, Sobat UMKM, sampailah kita pada proses yang terakhir, yaitu pernyataan komitmen. Setelah semua data diisi, pelaku usaha akan kembali memberikan pernyataan komitmen dengan mengklik kotak yang disediakan. Kemudian klik tombol biru bertuliskan submit dan selesai. Jika berhasil, sertifikat PIRT bisa langsung diunduh. Setelah selesai, sistem SPPIRT akan menganalisis penerbitan sesuai dengan data yang diberikan. Terdapat 3 output atau 3 kemungkinan yang dihasilkan. Yang pertama, sukses. Jika jenis pangan yang diajukan sesuai dan keterangan wajib pada label telah dipenuhi. Kemungkinan yang kedua yaitu ditangguhkan atau ditolak sementara. Jika keterangan wajib pada label ada yang belum ada. Kemungkinan yang ketiga adalah ditolak. Jika jenis pangan tidak sesuai untuk bisa mendapatkan SPPIRT karena disimpan dingin, disimpan beku, atau masa simpan di suhu ruang kurang dari 7 hari. Sobat UMKM, berikut ini adalah contoh sertifikat PIRT yang masa berlakunya adalah selama 5 tahun. Kemudian, ini adalah contoh label kemasan makanan yang sesuai peraturan BPOM nomor 6 tahun 2024. Label pangan olahan wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai nama produk, berat atau isi bersih, kadaluarsa, nomor PIRT, daftar bahan, nama dan alamat produsen, tanggal dan kode produksi, atau halal. Kemudian, contoh label kemasan makanan yang tidak sesuai peraturan BPOM nomor 6 tahun 2024 karena tidak mencantumkan keterangan seperti komposisi, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, berat bersih, dan lain-lain. Tutorial penerbitan sertifikat izin edar PIRT ini dibuat dalam rangka tugas rencana aksi perubahan orientasi PPPK pada bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Semoga bermanfaat. Saya Nur Rahman mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.